Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaporkan tentang penyalahgunaan kekuasaan jabatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Bandung. Ini adalah sejumlah data yang menguatkan bahwa terdapat beberapa kasus korupsi yang sudah terjadi di Kota Bandung. 1. Korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 oleh 12 ASN yang merupakan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 2. Korupsi pengadaan paket Bupati Bandung Barat AA Umbaran Sutisna, Junjungan PT Jagat Dirgantara, M. Toto Gunawan beserta anaknya, Andri Wibowo dalam Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. 3. Korupsi pengadaan ruang terbuka hijau atau RTH oleh 2 anggota DPRD Kota Bandung periode tahun 2014 sampai 2019, Tomtom Double Kodar dan Kodar Slamet. 4. Korupsi pengadaan ruang terbuka hijau atau RTH Kota Bandung tahun 2019 oleh Dadang Suganda. Dan yang kelima, korupsi aset deposito Badan Usaha Umum Daerah Pasar oleh Direktur Utama PD Andri Salman pada tahun 2019. Saya sudah terhubung dengan rekan saya Esther yang berada di Bandung akan melaporkan tentang fakta-fakta mengenai kasus korupsi yang terjadi di Kota Bandung. Ini dia penjelasannya. Berdasarkan data, Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan tindak kasus korupsi nomor 1 di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Kota Bandung. Banyak terjadi kasus korupsi yang rata-rata berkaitan dengan bantuan sosial dan lingkungan hijau yang mana merugikan masyarakat banyak. Korupsi yang terjadi belakangan ini datang dari kalangan pejabat dan petinggi yang mana mereka memiliki kekuasaan. Jarang terdengar koruptor datang dari kelas menengah hingga ke bawah. Oleh karena didasari faktor kekuasaan yang pejabat dan petinggi miliki, mereka bermain sistem politik pada hukum yang harusnya mereka terima. Jika diamati dari data dan fakta yang ada di lapangan, kasus ini berkaitan dengan hukum dan kekuasaan. Mengenai hukum dan kekuasaan, akan langsung dilaporkan oleh rekan saya Maya. Di dalam buku karangan Sujono Sukamto yang berjudul Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyaknya dipergunakan sebagai alat dalam memegang kekuasaan atau untuk menambah serta mengembangkannya. Sedangkan secara umum kekuasaan disebut sebagai power atau kekuatan. Hal ini karena seseorang yang berkuasa maka ia memiliki kekuatan atas kedudukannya. Baik buruknya suatu kekuasaan bergantung kepada bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan. Kasus yang sering terjadi di masyarakat secara relatif apabila orang-orang yang berasal dari lapisan atas melanggar suatu kaidah hukum dan jarang sekali dilakukan tindakan terhadap mereka. Oknum-oknum ini memanfaatkan kekuasaannya dalam melanggar hukum, contohnya korupsi. Korupsi merupakan penyimpangan sosial yang merugikan banyak pihak, bahkan pihak yang terlibat dalam tindakan korupsi itu sendiri. Untuk pemahaman yang lebih lanjut dalam mengenai kasus ini, kita sudah terhubung dengan rekan saya Rozanah dan Salsabila yang berada di Bandung yang akan memberikan pemahaman lebih lanjut. Korupsi dalam konteks politik dan kekuasaan selalu dikaitkan dengan pejabat publik, keuangan dalam suatu negara, dan tentang bagaimana cara untuk mendapat suatu keuntungan. Korupsi ini sangat berhubungan dengan tingkat moral dan intelektual masyarakat, dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam suatu negara, bahkan dapat merusak moral generasi bangsa. Apabila korupsi telah merebak dalam lingkungan bernegara, maka akan menghancurkan masyarakat, sistem sosial akan kacau, dan tidak akan berlaku secara menyeluruh. Pada dasarnya, korupsi bisa terjadi pada siapa saja yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan. Adapun beberapa faktor atau alasan dibalik oknum-oknum pemegang kekuasaan dalam melakukan korupsi adalah pertama, karena adanya salah persepsi mengenai konsep penyelenggara pemerintah. Kedua, karena tingginya biaya politik, terutama di Jawa Barat. Ketiga, banyak peluang penyimpangan anggaran. Keempat,
berhubungan dengan sistem hukum yang berlaku, baik itu norma maupun aturan yang di dalamnya terdapat campur tangan pemegang kekuasaan. Dari penjelasan yang sudah begitu rinci, inilah hal yang dapat kami simpulkan dari kasus penyalahgunaan kekuasaan jabatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Bandung. Antara kasus hukum dan kekuasaan, keduanya memiliki relevansi. Seseorang yang berwenang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan korupsi tentu terdakwa salah dan merugikan banyak pihak, terlebih masyarakat secara luas. Apabila kasus korupsi ini terus membudaya, maka salah satu pihak yang terkena dampaknya yaitu para remaja sebagai generasi penerus yang dikhawatirkan akan menganggap korupsi sebagai sesuatu hal yang lumrah, sehingga akan merusak moral dan integritas anak bangsa dalam menegakkan Indonesia sebagai negara hukum. Sekian laporan dari kami mengenai kasus penyalahgunaan kekuasaan jabatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Bandung. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.